Shalom saudaraku yang terkasih di dalam kasih Allah. Kita kembali berkumpul di dalam kasih-Nya. Di dalam kehidupan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh baru setiap hari. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Sebelumnya saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan nama-Nya. Kita akan menyanyikan pujian dari semula. Telah Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, sungguh terangkan. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Puji nama-Mu Tuhan. Hidup kami dijadikan berarti. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Kami
bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Berada dekatmu, Tuhan. Kerinduanku selalu sedangkan hati, tak pernah ku bayangkan hidupku terharu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tatamu ya. Aku memujimu dengan senang hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Dengan senang hatiku. Kerinduanku berada dekatmu, Tuhan. Kerinduanku selalu sedangkan hatimu, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tatamu ya. Aku memujimu dengan senang hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tatamu ya. Aku memujimu dengan senang hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu.
kasih-Mu yang luar biasa yang bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan. Satu hal yang kami rindu, kami ingin berada di dekat hati-Mu. Kami ingin tinggal diam di dalam kasih-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak ingin pergi menjauh dari kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami rindu, Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, karena hamba-Mu tidak bisa berkata-kata tanpa Engkau sendiri yang berkata-kata di dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom saudaraku, indikasinya dalam kasih Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan sebuah judul, Kuasa Doa. Di dalam beberapa akhir-akhir ini saya sering kali menyampaikan di Facebook tentang doa. Dan saya rindu saat ini saya akan membahas tentang doa. Bagaimanakah doa itu bekerja buat orang percaya seperti kita. Kita akan baca di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Setiap doa yang kita panjatkan di dalam kehidupan kita itu sangat besar kuasanya. Itu kata firman Tuhan bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan. Apa sih contohnya? Kalau misalnya kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan Dia akan menjawab setiap permohonan kita. Asalkan itu semua berkenan di hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita yang kita punya. Jadi kita harus tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan Tuhan tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang membahayakan diri kita. Jika seandainya kita meminta sesuatu, tetapi Tuhan berkata bahwa itu akan membahayakan kita nantinya, maka Tuhan tidak akan memberikan itu kepada kita. Dan Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita, bukan yang tidak baik, bukan yang terburuk, tetapi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita orang yang mau percaya kepada Allah kita. Tetapi kita perlu ketahui bahwa setiap doa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, kita juga harus pakai yang namanya hikmat. Karena banyak juga orang yang berkata begini, seperti ini. Terkadang mereka ingin satu mobil, misalnya mobil apapun deh, terserah mobil Ferrari atau mobil Alphard yang mahal-mahal seperti itu. Kata mereka sih seperti ini, saya tumpang tangan buat mobil ini, besok akan jadi milik saya. Tidak seperti itu saudara. Doa yang sebenarnya tidak seperti itu. Doa yang sebenarnya adalah ditujukan dari diri kita kepada Tuhan sebagai wujud tanda kita sayang sama Tuhan, sebagai cinta kasih kita kepada Allah kita. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bolehlah kita minta segalanya kepada Tuhan, dan kalau Tuhan menghendaki, itu akan menjadi milik kita, itu akan menjadi bagian kita. Karena Tuhan sendiri yang berkata di dalam Alkitab, kita akan baca juga di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 Matius pasal 7 ayat ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau Tuhan minta, ya sudah minta aja gitu. Tapi memang di dalam setiap doa-doa kita terkadang
mana ya doa saya kok belum dijawab-jawab ini. Kita harus cek dulu doa yang seperti apa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita harus lihat hati kita, sikap hati kita seperti apa. Tidak bisa kita langsung klaim sama Tuhan, loh Tuhan, kok gak dijawab doa saya, tidak seperti itu. Di dalam Yakobus tadi, yang sudah kita baca tadi, doa orang benar. Doa orang benar. Bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pertanyaannya adalah, saya dan saudara ini orang yang benar atau tidak? Orang yang benar itu adalah hidupnya benar, bukan yang tidak benar gitu. Baik belum tentu benar, tetapi kalau kita benar itu sudah pasti baik. Jadi yang benar itu sudah pasti baik, yang baik belum tentu itu adalah yang benar. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita hidup benar. Bagaimana contohnya hidup benar? Misalnya seperti ini. Sebelum kita berdoa, sebelum kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kita harus selidiki hati kita. Apakah hati kita ini bersih dan berkenan di hati Tuhan? Ataukah ketika kita berdoa, kita masih menyimpan yang namanya iri, dengki, atau yang namanya hati yang dongkol, hati yang panas, dan lain sebagainya. Cuman diri kita yang tahu. Kita harus menyelidiki itu di dalam hati kita. Apakah ketika kita sedang berdoa, kita sedang marah kepada seseorang? Sebelum kita menghadap kepada Tuhan, kita harus selesaikan masalah kita itu kepada sesama kita, supaya hati kita ini bersih, tidak kotor. Karena Tuhan menghendaki orang yang benar, doa orang benar. Doa orang benar. Orang benar tidak menyimpan kesalahan dari orang lain. Orang benar selalu mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita pribadi, hati kita bersih, maka Tuhan sendiri yang akan menjawab kita. Menjawab setiap permohonan doa kita. Kalau kita benar. Dan orang yang benar, kalau meminta sesuatu kepada Tuhan, dia pun tahu, pasti tahu apa yang dia minta. Yang dia minta ini adalah untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan Tuhan. Dia sudah pasti bisa mendeteksi itu di dalam hatinya. Oleh karenanya Tuhan berkata bahwa setiap doa orang benar sangat besar kuasanya. Bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau saudara yakin hidup saudara benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab doa saudara. Seperti contohnya seperti ini. Kalau ada seseorang yang sakit, kita doakan orang itu menjadi sembuh. Ada satu kisah seorang pendeta. Ini ada seorang pendeta yang sedang bercerita. Pada waktu itu dia bilang, saya kesal waktu itu. Waktu kapan tuh saya kurang jelasin. Dia bilang seperti ini. Pada waktu malam hari, jemaat saya telepon. Lalu jemaat ini bilang kepada saya, Pak Pendeta, bisa minta tolong ke rumah apa tidak? Oh iya bisa. Sang pendeta ini seperti ini, katanya ada yang sakit. Ya sudah, pendeta ini datang. Lalu Bapak pendeta ini bertanya, loh, mana yang mau didoakan saat ini? Kok semua kelihatan walafiat, sehat walafiat seperti itu. Terus jemaat beliau yang telepon ini berbicara seperti ini. Pak, yang sakit di belakang. Ternyata yang sakit itu kudanya jemaat ini gitu. Lalu pendeta ini mendoakan saudara.
mendoakan, tetapi doanya gimana ya, setengah-setengah, separuh-separuh, karena pikirnya, malam-malam kok katanya doa ada yang sakit malah disuruh doain kuda gitu. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki kuda ini sembuh ya sembuh, kalau mati ya sudah mati. Karena saking keselnya gitu ya. Ya sudah. Akhirnya pendeta ini pulang ke rumah, ya kembali tidur. Ya doanya cuma seperti itu. Tuhan, kalau Kau menghendaki kuda ini sembuh, ya biarkan sembuh. Kalau mati, biarkan dia mati saja. Seperti itu. Ya lucu sih gitu ya. Lalu sampai di rumah dia langsung tidur, saudara. Dia tidur. Lalu seperti ini. Besoknya jemaatnya telepon, Pak, udah saya sembuh, katanya gitu. Oh ya, puji Tuhan. Lalu seminggu kemudian pendeta ini jatuh sakit. Lalu jemaat yang minta dukungan doa kapan hari itu, beberapa waktu yang lalu didoakan kudanya, jemaat ini berbicara kepada pendetanya, Pak, mau saya doakan sebagai ganti yang Bapak kemarin doakan. Oh ya boleh, katanya gitu. Ya doanya sama, saudara, seperti yang diucapkan ke kudanya. Dibilang, biarkan Tuhan, kalau misalnya Bapak pendeta ini sembuh, biarkan sembuh. Kalau mati ya sudah, biarkan mati. Ya pendetanya agak dongkol juga. Kenapa kok berdoa seperti ini? Ya karena pendetanya doanya seperti itu kepada kuda yang kapan hari itu. Jadi dicontoh sama jemaatnya seperti itu, saudara. Jadi setiap ucapan kita ketika kita berdoa itu juga harus hati-hati. Karena ya itu tadi, kalau ada orang yang salah nangkep, gimana? Kita kan jadi sakit hati gitu kan. Ya itulah, jaga perkataan, jaga sikap hati kita ketika kita sedang berdoa. Minta apa saja sama Tuhan yang memang perlu kita minta. Yang perlu kita minta, kita doakan, kita yakini bahwa kita akan mendapatkan semua itu. Asalkan semuanya juga berkenan di hati Tuhan, bukan berkenan di hati kita, tetapi hanya berkenan di hati Tuhan, dan kita gunakan itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan teladan yang terbaik buat kita. Dia pun ketika ada di dunia, dia tidak lupa berdoa. Dia selalu berdoa. Dia selalu mengutamakan jam-jam doa. Terlebih lagi kita harus mencontoh kehidupan Tuhan yang senantiasa berdoa setiap waktu. Ketika kita sedang berdoa, itu artinya kita mengundang kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengutamakan doa kita terlebih dahulu, maka Tuhan akan disenangkan, dan Tuhan sendiri yang akan memimpin kehidupan kita dari hari ke hari. Bukan kita yang ada di depan, saudara, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang ada di depan dan memimpin kehidupan kita. Setiap segala sesuatu yang kita mau kerjakan dan kita mau lakukan, terlebih dahulu kita bertanya kepada Allah kita, Tuhan, apakah saya boleh melakukan seperti ini? Kalau tidak boleh, ya sudah, gitu. Seperti Daud yang selalu terus bertanya kepada Tuhan ketika sedang ingin melakukan sesuatu. Ketika ingin berperang, Tuhan, bolehkah aku berperang melawannya? Kalau Tuhan bilang boleh, ya dia akan berangkat, tetapi kalau tidak, ya tidak. Demikian juga kita, apakah yang saat ini kita kerjakan dan lakukan? Apakah semuanya itu berkenan di hati Tuhan atau tidak? Kalau tidak berkenan, ya silakan saudara singkirkan semuanya itu dan lakukanlah kehendak Bapa di surga yang berkenan di hatinya, berkenan di dalam pikiran Tuhan, di dalam kehidupan kita. Bukan sesuai dengan apa pikiran kita, tetapi sesuai dengan pikiran Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau saat-saat ini saudara merasakan bahwa doaku nggak dijawab-jawab, sabarlah.
sabarlah menanti jawaban doa itu. Kalau seandainya memang itu Anda yakin bahwa itu memang Anda butuhkan, tidak apa-apa, silakan saja minta kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikannya kepada kita semua sesuai dengan kehendak dan kemuliaan bagi namanya. Seperti seorang anak kecil, saudara, ketika ia meminta sesuatu kepada orang tuanya, kalau anak ini terus-menerus merayu orang tuanya, pasti orang tuanya akan luluh hatinya dan akan memberikan itu kepada anaknya. Demikian juga kita, ketika kita terus-menerus berdoa dan berdoa untuk apa yang kita minta, Tuhan yang akan mengabulkannya bagi kita. Terus saja berdoa, minta terus sama Tuhan, rayu Tuhan. Tuhan, kau sungguh baik, kau sungguh nyata di dalam hidupku. Seandainya seperti itu, kita menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan selalu di dalam kehidupan saudara. Tanpa Anda minta, Tuhan sendiri yang memberikannya kepada Anda. Ketika Anda mau memuji dan memuliakan Tuhan secara terus-menerus, tidak putus-putusnya di dalam kehidupan Anda. Karena Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tanpa kita minta pun, Tuhan pasti kasih. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan kita, ya sudah minta saja, tidak apa-apa. Karena Tuhan sendiri yang berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu kata Tuhan bagi kita semua. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya juga menyampaikan firman Tuhan ini di murid-murid saya sekolah minggu. Matius 7 ayat 7 adalah ayat hafalan mereka 2 minggu yang lalu. Dan mereka sangat antusias sekali ketika mereka mulai menghafalkan ayat ini. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Dia mampu memberikan segala sesuatu, asal kita mau percaya kepada Tuhan. Karena seisi dunia ini Tuhan yang punya, kita pun adalah Tuhan yang punya. Dan Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan tidak memberikan apa yang tidak baik, tetapi Tuhan memberikan apa yang terbaik. Kalau jawaban doa itu belum Anda rasakan sampai saat ini, mungkin saja doa itu menurut Tuhan tidak baik atau akan mencelakakan diri kita, makanya Tuhan tidak mengabulkan. Atau Tuhan berkata, tunggu dulu nak, nanti dulu, kamu belum butuh itu. Nanti ketika kamu butuh, saya akan berikan kepada kamu. Mungkin saja bisa seperti itu, saudara. Jadi tetaplah berdoa, baik tidak baik waktunya, karena doa orang benar, bila sangat yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Asalkan kita mau tetap percaya, tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi bersandar sepenuhnya kepada Allah kita. Ketika Tuhan mendapati hati kita bersih, dan kita didapati orang yang benar di hadapan Tuhan, maka niscaya Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Dia sendiri yang akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita, tanpa kita minta, tanpa kita mengklaimnya. Tuhan memberikannya kepada kita. Asalkan kita mau sabar untuk menunggu. Menunggulah. Tuhan bilang, sabarlah menanti, sabarlah menunggu yang terbaik. Karena Allah kita bukanlah Allah yang berdusta, Ia akan selalu tepati janjinya di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Biarlah ini sangat membantu kehidupan saudara untuk saudara bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam setiap jalan yang sudah Tuhan percayakan di
di dalam kehidupan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh selalu mengutamakan jam-jam doa kami di dalam hadirat-Mu, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang terpimpin dan terarah di dalam kasih Engkau, bukan hidup yang menurut dengan keinginan kami sendiri, tetapi hidup yang menurut dengan keinginan Engkau di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami Tuhan, dan tuntunlah jalan kami, sehingga kami tidak tersesat, tetapi kami boleh mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan yang boleh selalu dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah karakter-Mu Tuhan boleh tinggal di dalam hidup kami, sehingga orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepadamu boleh melihat Engkau di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan hari ini. Semoga itu semua bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Dan terlebih lagi itu semua saya kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sekian, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.